Ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ulangkan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya investment specialist di Mira Asset Sekuritas Central Park. Untuk edukasi hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dalam menganalisa teknikal. Nah, ini sebenarnya cukup basic ya teman-teman. Saya tidak mau terlalu sulit untuk analisa teknika dasar ini. Sebenarnya hanya ada tiga kata kunci untuk menguasai analisa teknikal. Itu apa aja akan kita jelaskan lebih lanjut di edukasi hari ini. Untuk edukasi hari ini saya mengusung tema From Charts to Profit. Jadi dengan dari membaca chart diharapkan kita bisa menghasilkan profit. Seperti itu. Nah, apa aja sih materi kita hari ini? Kita akan menjelaskan pertama kenapa sih kita harus melakukan analisa teknikal. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan apa aja sih jenis-jenis chart. Lalu kita akan mencoba membaca candlestick ya, bagaimana cara membaca candlestick. Lalu kita akan menjelaskan mengenai trend, support resistance, dan volume. Dan terakhir kita akan belajar mengenai indikator. Nah, yang seperti saya bilang tadi nih, kalau dalam menganalisa teknikal sebenarnya hanya tiga hal aja yang penting teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman paham itu apa itu trend, teman-teman tahu apa itu support dan resistance, dan teman-teman tahu apa itu volume. Cukup tiga itu aja, seharusnya teman-teman sudah bisa menguasai analisa teknikal. Seperti itu. Ini dasar aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang paham, boleh langsung aja chat di kolom komentar atau kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan seperti itu. Oke, kenapa kita harus melakukan analisa teknikal? Why? Kenapa kita tidak menggunakan analisa lainnya? Oke, jadi kalau teman-teman belajar analisa fundamental, maka analisa fundamental itu digunakan untuk menganalisa kondisi perusahaan. Jadi ketika teman-teman melakukan analisa fundamental, biasanya yang teman-teman lakukan itu adalah mengamati dan mempelajari laporan keuangan dari perusahaan. Karena kita bisa tahu perusahaan itu sehat apa enggak dari laporan keuangannya. Nah, itu adalah kegiatan yang dinamakan analisa fundamental. Tapi kalau dalam analisa teknikal, maka pendekatan yang teman-teman gunakan adalah harga historis saham. Jadi analisa teknikal ini digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham ke depannya melalui data historis dari harga saham dan volume dalam bentuk chart. Bentar, bentar. Nah, jadi itu bedanya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu perusahaan ini sehat apa enggak, teman-teman bukanya laporan keuangan. Kegiatan itu dinamakan analisa fundamental. Tapi kalau teman-teman mau tahu perkiraan harga sahamnya ini ke depan seperti apa, maka gunakanlah analisa teknikal. Teknikal ini membantu trader dan investor untuk memprediksi perbedaan dari nilai intrinsik ya dan market price dari suatu saham, sehingga dapat menentukan entry point dan exit point yang optimal. Jadi kalau di analisa fundamental kita bisa memprediksi di mana sih kinerja perusahaan ke depannya, apakah akan semakin membaik atau tidak. Kalau di teknikal kita akan menentukan harga yang bagus untuk membeli perusahaan ini di harga berapa dan exitnya di harga berapa, seperti itu. Jadi itu bedanya analisa teknikal dan fundamental. Dua-duanya sama-sama penting, sama-sama harus digunakan ya, harus dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan pembelian saham seperti itu. Nah, dalam melakukan analisa teknikal tadi kan saya menyebutkan bahwa hal yang terpenting itu adalah membaca data historis harga saham. Kalau teman-teman baca data mentah, maka hal yang teman-teman lihat itu kan hanya harga saham ya. Itu kan agak membingungkan. Nah, harga saham ini bisa diplot atau diubah ke dalam bentuk chart. Nah, chart ini bentuknya banyak teman-teman. Secara garis besar, biasanya itu ada dua bentuk chart yang sering digunakan. Yang pertama adalah line chart atau chart yang berbentuk garis saja. Dan yang terakhir itu yang sering digunakan sekarang adalah candlestick chart. Apa itu line chart? Line chart itu adalah chart yang menunjukkan posisi terakhir harga saham. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, bentuk line chart itu sangat sederhana. Dia hanya menunjukkan
posisi terakhir harga saham di hari itu. Misalnya, di hari ini harganya 4.000, besok di harga 3.000. Dia akan terbentuk seperti itu. Nah, kalau kita mempelajari line chart, itu kurang merepresentasikan apa yang terjadi pada hari itu. Makanya terbentuklah namanya candlestick chart. Candlestick chart ini lebih kompleks. Kenapa? Karena dalam candlestick chart, kita bisa tahu di hari itu harga saham dibuka di harga berapa, nilai tertinggi di hari itu harga berapa, harga terendahnya di harga berapa, dan ditutup di harga berapa. Jadi ada 4 informasi yang kita dapatkan ketika kita melihat candlestick chart. Ya, berbeda dengan line chart yang hanya kita dapatkan hanya satu informasi seperti itu. Jadi untuk kedepannya ketika teman-teman mau melakukan analisa teknikal, maka jenis chart yang bisa teman-teman gunakan adalah candlestick chart seperti itu. Nah, apa sih itu candlestick? Candlestick adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisa teknikal, yang menunjuk pada harga tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu saham pada periode waktu tertentu. Nah, candlestick chart ini biasanya dia memiliki dua warna yang berbeda. Ada warna hijau, warna merah, warna hitam dan warna putih, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi ada dua warna yang berbeda selalu. Jadi untuk warna itu biasanya dia menunjukkan apakah candlestick itu dalam kondisi bullish atau harga sahamnya naik, atau candlestick itu dalam kondisi bearish atau harga sahamnya turun. Jadi warna itu menentukan di hari itu harga sahamnya naik atau turun. Gimana cara membacanya? Coba kita lihat. Jadi candlestick itu secara garis besar terdiri dari dua komponen, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang terlalu cepat, teman-teman bisa langsung tanyakan aja ya di kolom chat seperti itu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, komponen utama dalam candlestick itu ada dua. Pertama adalah body atau badan. Badan ini adalah menunjukkan harga pembukaan dan penutupan pada titik waktu tertentu pada saham ya, yang ditunjukkan dari bentuk persegi empat berwarna merah atau hijau, atau hitam atau putih, dan seterusnya. Lalu ada juga bagian yang kedua yaitu ekor. Ekor ini biasa kita sebut shadow. Bagian ini menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah pada saham pada titik waktu tertentu yang ditunjukkan dari garis lurus yang membentang di atas dan di bawah tubuh candlestick dan berwarna sama seperti lilin atau candle tadi. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di bawah sini, nah ini kenapa warnanya hijau candlesticknya? Karena dia dibuka di sini dan ditutup di sini. Sementara dia menjadi merah ketika dia dibuka di sini dan ditutup lebih rendah dari harga pembukaannya. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat candlestick warna merah, itu artinya harga pembukaan dia lebih tinggi dibandingkan harga penutupannya. Jadi dia dalam kondisi harga sahamnya turun seperti itu. Kalau hijau atau biru itu artinya dalam kondisi harga sahamnya sedang naik. Sementara shadow atau ekornya tadi menunjukkan bahwa pada hari itu harga saham pernah ke titik tertinggi sekian dan terendah sekian gitu. Tapi tidak ditutup di titik itu. Kalau ditutup di titik itu tetap menjadi body atau badan. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, ini adalah salah satu komponen yang teman-teman perlu pahami ketika mempelajari analisa teknikal dari tiga komponen yang saya bilang tadi. Pertama, harus mempelajari tren. Apa sih tren itu? Jadi tren ini adalah salah satu komponen penting dalam melakukan trading dengan pendekatan teknikal. Jadi tren dalam saham mengartikan bahwa ke arah mana harga saham tersebut bergerak. Agar kita mengetahui posisi pergerakan harga saham saat ini sedang berada di tren apa, karena saham itu punya kecenderungan untuk bergerak mengikuti trennya. Makanya kebanyakan trader harus mengetahui tren di dalam pergerakan harga. Berdasarkan arah trennya, sebenarnya tren itu dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Uptrend atau trennya ke atas, downtrend atau trennya turun atau ke bawah, dan sideways, trennya tidak kemana-mana. Dia naik, lanjut turun, naik lagi, lanjut turun. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus mengetahui tren? Jadi kan harga saham itu bergerak karena adanya supply dan demand. Ketika demand-nya lebih banyak daripada supply, maka harga saham akan naik. Ketika demand-nya berkurang, maka harga saham akan turun. Nah, inilah yang terjadi pada pergerakan harga saham. Kalau misalnya teman-teman
membeli saham, tapi demand-nya itu sedang banyakkan yang mau jual, maka kecenderungan saham itu akan terus turun, teman-teman. Jadi kalau kita bisa ibaratkan saham itu seperti aliran sungai yang deras. Kita nggak bisa melawan arus. Kita harus tahu nih arusnya kemana kalau mau mencapai tujuan dengan selamat. Kita nggak bisa mau ke atas kalau arusnya sedang ke bawah. Seperti itu. Kita bisa ke atas kalau arusnya sedang tenang atau sideways atau arusnya sudah mau ke atas atau uptrend. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah kenapa kita penting mengetahui tren saham itu sedang apa. Nah, untuk mempelajari tren, kita bisa mengidentifikasikan seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah uptrend. Uptrend adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung mengalami kenaikan. Yang dimaksud dengan kenaikan adalah tidak harus harganya terus naik, tetapi pola pergerakan harganya membentuk higher low dan higher high, yaitu di mana puncak harga yang terbaru harus lebih tinggi daripada puncak harga sebelumnya, dan kalaupun mengalami koreksi, koreksi harga yang terbaru tidak lebih rendah dari koreksi harga terdahulunya. Jadi kalau teman-teman buka chart, nanti teman-teman bisa lihat nih, misalnya saham BCA ini ya, saya capture harga terendahnya di harga 8.000. Lalu kemudian dia naik sampai ke harga 9.000. Lalu kemudian dia turun ke harga 8.400. Koreksi harga terbaru tidak lebih rendah dari koreksi harga terdahulunya. Jadi ketika dia turun, tidak sampai ke 8.000 lagi atau ke bawah 8.000. Tapi dia turun hanya sampai ke 8.400. Lalu dia lanjut naik sampai ke 9.175. Kemarin kan naiknya hanya sampai 9.000. Artinya kenaikan harganya ini lebih tinggi dari puncak harga sebelumnya. Inilah yang disebut dengan kondisi uptrend. Gitu teman-teman ya. Ya ini secara kasat mata aja ya. Nanti akan saya jelaskan alat bantu untuk membaca tren. Tapi teman-teman pahami dulu maknanya dari uptrend ini. Seperti ini maknanya. Kalau teman-teman ada yang bingung boleh di chat aja ya. Lalu yang tren kedua adalah downtrend. Kalau downtrend kebalikannya, kalau uptrend tadi adalah puncak kenaikan yang lebih tinggi dari sebelumnya, kalau ini kebalikannya. Downtrend adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung mengalami penurunan. Yang dimaksud dengan penurunan tidak harus harganya terus-menerus turun, tetapi pola pergerakan harganya membentuk lower low dan lower high, yaitu di mana puncak harga yang terbaru lebih rendah dibandingkan puncak harga sebelumnya, dan pada saat koreksi, koreksi harga yang terbaru lebih rendah dari koreksi harga terdahulu. Nah, misalnya di sini saya buka chart Adaro. Bisa teman-teman lihat pada waktu ini, Adaro di harga misalnya di sini 3.500. Lalu sempat naik ke 3.700. Dan dia sempat turun lagi ke 3.400. Jadi kan penurunan sebelumnya di 3.500, penurunan terbaru di 3.400. Artinya harganya lebih rendah daripada harga sebelumnya. Ini yang disebut dengan lower high. Lalu dia sempat naik lagi ke 3.000 misalnya 500. Kalau tadi naiknya ke 3.700, sekarang naik cuma ke 3.500. Ya, artinya dia membentuk lower high, lower high. Jadi ini yang disebut di mana puncak harga terbaru lebih rendah daripada puncak harga sebelumnya, seperti itu. Dan inilah yang dinamakan downtrend. Sama nanti ada alat bantu untuk melihat tren lebih gampang, tapi di sini saya ingin teman-teman lebih paham aja nih apa maksud dari downtrend ini, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah sideways, teman-teman. Apa sih sideways itu? Sebentar. Nah, kalau sideways itu adalah keadaan di mana pergerakan harga saham cenderung datar. Jadi ciri utama tren sideways adalah sahamnya bergerak dalam rentang harga tertentu, tidak membuat harga tertinggi baru atau harga terendah baru. Jadi kalau sideways, dia naiknya atau puncaknya dan penurunannya itu selalu sama, teman-teman. Jadi ya naiknya ke situ, turunnya ke situ, naiknya ke situ, turunnya ke situ. Ini adalah sideways. Jadi harga tidak bergerak kemana-mana. Sama nanti ada alat bantunya, tapi intinya teman-teman harus paham konsepnya terlebih dahulu. Nah, pola pada chart itu ada makna, teman-teman. Ada maksud. eh,
dari pola tadi. Jadi candlestick dapat membentuk pola tertentu yang mengindikasikan kondisi pergerakan harga secara ke depannya. Secara garis besar, pola dibagi menjadi dua ya teman-teman. Pertama, pola reversal dan pola continuation. Jadi reversal itu adalah pola yang dimana kemungkinan tren pada market ke depannya akan berakhir. Dan kalau continuation itu pola sempat berhenti sebentar dan akan dilanjutkan kembali ke momentum dia sebelumnya. Jadi kalau reversal, awalnya dia naik, tiba-tiba stagnan, lanjut turun. Atau awalnya dia turun, stagnan, lanjut naik. Itu pola reversal. Kalau pola continuation, dia naik, berhenti sebentar, lanjut naik. Nah, itu adalah pola continuation. Ini kalau pola ini adalah tambahan dari tren tadi ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu nih, tren ini akan lanjut terus apa enggak. Ini teman-teman sebenarnya nggak harus dihafal, karena ada banyak banget jenis-jenis pola. Teman-teman bisa lihat aja di Google sambil dipraktekkan di rumah seperti itu. Tapi ini saya ambil beberapa yang paling sering digunakan. Kalau pola reversal, beberapa yang sering digunakan pertama adalah pola head and shoulder. Apa itu pola head and shoulder? Pola head and shoulder itu adalah pola di mana dia membentuk sepertinya teman-teman, seperti adanya eh, bahu dan ada kepala teman-teman. Kalau teman-teman bisa berimajinasi ya, ini adalah artinya ini pola reversal. Jadi dia pernah naik ke level misalnya ke level 13, lalu turun membentuk neckline ya, ada neckline-nya. Jadi neckline ini artinya support kuatnya teman-teman. Lalu head yang di sebelah sini naik ke 13,48, lalu shoulder-nya dibentuk lagi di 12. Nah, ini akhirnya di reversal lanjut turun. Kebalikannya ada juga inverted. Kalau inverted, kalau head and shoulder doang itu adalah pola reversal bearish atau artinya tren naik menjadi lanjut turun. Kalau kebalikannya itu artinya trennya jadi dari bearish menjadi bullish seperti itu. Ingat aja kalau ada huruf W di candlestick di chart artinya winning seperti itu teman-teman. Lalu pola yang teman-teman bisa lihat kedua yang sering digunakan adalah double top atau double bottom. Ini juga paling sering muncul di di chart gitu. Gak usah diingat ya, bisa dilihat aja di Google sambil dipraktekkan nanti. Lalu pola yang ketiga continuation, maaf, pola selanjutnya ada continuation. Ini pola kelanjutan. Jadi dia berhenti sebentar, lalu dia bisa lanjut naik ataupun bisa lanjut turun seperti itu. Ini adalah condition. Ada yang ascending triangle dan ada descending triangle. Lalu yang paling sering digunakan juga flag. Jadi dia lanjut bentar, koreksi, maaf, dia naik, lalu stagnan sebentar, malah cenderung turun sedikit, lalu lanjut naik lagi. Atau dia turun turun atau bearish, terus naik sedikit, terus lanjut turun lagi. Nah, ini yang saya sebut dengan kenapa kita harus memperhatikan tren. Kalau dalam overall trennya itu sedang turun, walaupun ada kenaikan sebentar, dia bisa ada potensi untuk terus turun lagi. Makanya yang saya bilang ya teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang baru join, dalam melakukan analisa teknikal, ada tiga hal yang teman-teman harus pahami. Ya, cuman tiga hal, nggak susah. Memahami tiga hal ini aja, teman-teman sudah jago teknikal. Yang pertama adalah teman-teman harus paham namanya eh, tren, ya. Kita baru baru sampai membahas tren. Jadi kalau teman-teman udah paham apa itu tren, maka teman-teman bisa tahu saham ini sebenarnya sedang downtrend atau uptrend. Kalau dia downtrend, maka akan ada kecenderungan dia turun terus. Misalnya kayak pola bearish flag ini. Kalau dia ada uptrend, maka dia akan ada kecenderungan untuk naik lagi seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman beli saham, posisinya dia sedang bearish, tapi dia naik naik candlenya naik atau hijau 2 atau 3 hari teman-teman, wah bagus nih, harga sahamnya naik terus. Ternyata ya kalau dilihat secara garis besar dia masih turun sebenarnya. Ternyata benar dia lanjut turun seperti itu. Jadi hal yang pertama teman-teman harus pahami, pertama lihat trennya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah memahami apa itu support dan resistance. Untuk tren mungkin teman-teman udah paham ya. Kalau ada yang belum paham nggak apa-apa, chat aja karena ini materi masih dasar ya teman-teman. Oke, yang kedua itu adalah support dan resistance. Itu hal yang harus teman-teman pahami lagi. Jadi ini saya bacakan terlebih dahulu.
Support dan resisten merupakan dasar dari sebuah analisa teknikal. Dengan memahami dua istilah tersebut akan sangat membantu kita dalam mengaplikasikan technical analysis. Analisa teknikal menggunakan support dan resisten untuk mengidentifikasi titik harga di mana probabilitas harga tersebut akan naik atau turun. Support terjadi ketika fase downtrend diekspektasikan akan berhenti karena banyaknya demand yang terjadi. Lalu resisten akan terjadi ketika fase uptrend itu diekspektasikan akan berhenti dikarenakan banyaknya supply yang terjadi. Nih, jadi kalau teman-teman bisa lihat, yang atas ini ketika harga saham naik, itu pasti kan akan berhenti ya teman-teman. Nah, posisi dia berhenti inilah resisten. Dan ketika harga saham akan turun, pasti dia akan berhenti terlebih dahulu. Nah, posisi turun ini disebut dengan support. Jadi kalau teman-teman ini ya, jadi kalau kita mau mengerti tentang support, support itu ada tingkat harga di mana diperkirakan ada minat beli yang kuat sehingga saham atau aset lainnya mencegah harga jatuh terlebih dahulu. Jadi bisa kita ibaratkan dengan lantai. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman nih sebentar coba saya lukis ya. Nih teman-teman ibaratkan harga saham adalah sebuah bola. Kalau bola dia akan terus memantul ya teman-teman. Nah, bola kalau turun ke bawah ke lantai apa yang terjadi teman-teman? Dia akan memantul ya. Nah, tujuan dalam menganalisa teknikal mencari support resisten adalah kita harus tahu nih di mana titik dia akan memantul. Karena saham itu seperti bola. Kalau dia jatuh pasti dia akan mantul terlebih dahulu teman-teman. Nah, support ini mempelajari support artinya kita tahu di mana titik pemantulan itu. Nah, support itu bisa dikatakan kuat apa enggak kalau ternyata supportnya ini banyak peminatnya atau banyak mana tadi banyak minat beli ya atau demand, maka supportnya kuat. Maka kalau semakin kuat support, maka pantulan bola akan semakin kencang ke atas seperti itu. Nah, ada beberapa jenis support ya, support horizontal. Jadi kalau kita buka chart, kita cari sendiri di mana supportnya. Itu cara carinya adalah dengan melihat beberapa candle. Kalau candle berhenti ke titik tertentu, itulah support kuat. Nih kalau kita bisa lihat, dia pertama berhenti di sini, berhenti di sini, lalu berhenti di sini. Ini adalah support kuat karena dia akhirnya bolanya mantul lagi, turun, mantul naik lagi dan seperti itu seterusnya teman-teman. Ini adalah contoh support gitu. Lalu ada support dinamis, kita menggunakan alat bantu namanya moving average, support Fibonacci menggunakan alat bantu namanya Fibonacci, dan support all time low. All time low ini artinya harga saham terendah sepanjang masa dia. Jadi harga saham itu nggak pernah lebih rendah daripada harga saham waktu di saat kita lihat gitu. Jadi coba saya clearkan dulu. Clear. Nah, Nah, lalu ada namanya resisten. Kalau tadi support itu ibarat lantai ketika kita melempar bola, maka resisten itu adalah ibarat plafon atau atap, teman-teman. Coba kita gambar lagi ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya tadi bolanya kita lempar ke bawah, maka otomatis dia akan mantul ke atas. Sama kalau bola kita lempar ke atap, maka apa yang terjadi? Kecenderungannya bola itu akan mantul lagi ke bawah kan? Sama, dalam analisa teknikal, resisten itu adalah tingkat harga di mana diperkirakan ada minat jual yang kuat sehingga mencegah harga naik lebih lanjut. Resisten itu dapat dianggap sebagai langit ya atau plafon di mana terdapat tekanan jual yang cukup kuat. Jadi kalau ibarat bola tadi, resisten itu adalah atap. Kalau kekuatan bola atau harga sahamnya atau posisi uptrend, maka kemungkinan besar ya dia bisa menjebol atapnya ya. Tapi sebaliknya, kalau memang dia tidak kuat, malah akan turun seperti itu. Makanya kita perlu mempelajari resisten juga, supaya kita tahu kapan kita harus jualan saham, di mana titik resistennya gitu. Support untuk menentukan kapan kita bisa beli sahamnya, atau kapan kita harus cut loss. Kalau resisten, kapan kita harus jualan gitu, teman-teman.
Nah, sama ya kalau resisten bisa kita juga lihat dari titik-titik yang sering terjadi ya. Di sini ada pernah eh, di sini pernah terjadi resisten ya. Jadi harga sahamnya naik, kepantul ke bawah, naik, kepantul lagi. Akhirnya mencoba break, tenaga kurang kuat, kepantul lagi ke bawah gitu. Jadi ini adalah titik resisten-resistennya teman-teman. Ini adalah titik resisten gitu. Nah, untuk support dan resisten, apakah teman-teman masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya teman-teman. Sebentar. Oke, yang pertama kita harus tahu tren sahamnya lagi apa. Yang kedua kita harus tahu support dan resistannya. Maka yang ketiga kita harus tahu volume. Kalau tren untuk melihat aliran airnya sedang ke arah mana, kalau support dan resisten untuk mengetahui kapan aliran air ini berhenti. Nah, kalau volume ini untuk mengetahui apakah aliran air ini cukup kuat menjebol support dan resisten tadi. Gitu ya. Yang pertama untuk mengetahui kemana arah aliran air, yang support dan resisten untuk mengetahui di mana titik aliran air ini berhenti sementara. Nah, kalau untuk volume untuk mengetahui kekuatan aliran air. Dalam analisa teknikal, volume merujuk pada jumlah saham atau kontrak yang diperdagangkan dalam suatu aset keuangan dalam periode waktu tertentu. Ini mencerminkan aktivitas perdagangan di pasar. Volume diukur dalam satuan unit ya. Kalau di di saham Indonesia itu diukur dalam satuan lot seperti itu. Berikut alasan kenapa volume menjadi penting untuk diperhatikan. Pertama, karena adanya konfirmasi tren. Sebagai konfirmasi tren, sebagai indikator sentimen juga bisa, sebagai konfirmasi reversal juga bisa, adanya divergensi dan identifikasi kejenuhan beli atau jual. Misal kayak gini teman-teman. Ini chart yang sama dengan tiga support resisten ini saya menggunakan chart yang sama ya dari Mayora. Karena kebetulan chartnya uh, lagi diem. Maksud saya lagi sideways waktu saya ambil ini. Ya, kalau teman-teman bisa lihat, ini kan tadi resisten ya. Garis ini resisten. Artinya kapan dia bolanya ini bisa menembus plafon ketika bolanya mengalami kenaikan volume yang cukup kuat. Nah, kalau ada volume yang cukup besar, maka bisa dipastikan probabilitas bola tadi atau harga saham tadi menembus resisten itu kuat, teman-teman. Ternyata benar. Ketika dia break resisten dengan jumlah volume yang banyak, maka dia kuat di atas harganya. Kan sebelumnya ada di level 2.400-an ya. Sekarang ada di level 2.700. Kenapa bisa bertahan di 2.700? Karena ketika dia membreak resisten, dia disertai dengan volume yang kuat gitu. Jadi teman-teman harus lihat juga volumenya kuat apa enggak ketika membreak resisten. Kalau nggak kuat, ada kemungkinan dia batal break. Yang ada malah mungkin dia break waktu itu besoknya turun lagi gitu. Jadi teman-teman harus lihat apakah dia kuat break resistennya dengan volume apa enggak gitu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ya, ketika dia break dengan volume yang kuat, maka resisten tadi ya, ini kan sebelumnya menjadi resisten untuk harga saham di sini. Ketika dia sudah break, resisten ini kemudian menjadi support baru. Nah, gitu teman-teman konsep support dan resisten. Ketika plafon sudah dijebol, maka plafon itu akan menjadi support yang baru. Sama, ketika support itu berhasil dijebol, maka support itu akan menjadi resisten yang baru. Gitu teman-teman. Nah, ini dia mencoba jebolin supportnya nih. Tapi ternyata volume ketika mau mencoba jebol di support itu masih kurang kuat. Gitu teman-teman. Jadi ternyata ketika harga saham turun ke support, dia masih bisa mantul lagi ke atas. Kenapa? Karena volumenya masih kurang banyak gitu teman-teman. Banyak apa enggak relatif ya tergantung porsi harga sahamnya ketika saat itu. Kalau kita bisa lihat di sini kan harga tertinggi volume tertingginya di level berapa nih? 200 ribuan mungkin ya. Jadi di sekitar sini masih relatif kecil gitu teman-teman. Jadi itulah guna volume. Kalau kegunaan eh, tren untuk melihat perubahan, maaf, kalau
tren itu untuk melihat aliran air tadi, aliran airnya kemana, ke atas atau ke bawah. Kalau support dan resistance untuk melihat harga saham ini berhentinya kapan sih, di harga berapa, jadi kita bisa beli atau jual. Nah, kalau untuk volume, untuk melihat apakah harga saham ini kuat menembus supportnya atau kuat menembus resistennya gitu. Makanya yang saya bilang sebenarnya dalam melakukan analisa teknikal tuh cuma tiga itu aja yang perlu dikuasain. Paham apa itu tren, paham apa itu support dan resisten, dan paham apa itu volume. Udah tiga itu aja. Nah, kalau teman-teman udah paham tiga itu, maka teman-teman bisa lanjut ke indikator. Apa sih indikator? Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham apa itu analisa fundamental, teman-teman kan mungkin akan mempelajari yang namanya rasio keuangan ya. Jadi ketika membaca laporan keuangan, teman-teman itu nggak harus memahami semua poin-poin di laporan keuangan ya. Jadi ya nggak maksud saya paham ya harus paham lah ya, tapi nggak harus membaca itu semua untuk mengerti apa isi laporan keuangan. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Kalau di laporan keuangan, alat bantunya namanya rasio keuangan. Tapi kalau di chart, di analisa teknikal, alat bantunya namanya indikator. Indikator ini kalau teman-teman jadikan angka, itu sebenarnya rumus matematika. Tapi karena chart ini udah canggih, jadi bentuknya tuh sebagai garis-garis, jadi gampang dipahaminya. Gitu. Indikator tuh ada dua, teman-teman. Pertama, indikator tren, dan yang kedua, indikator osilator. Kalau tren digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan tren harga, ya. Yang tadi nih, yang saya bilang, teman-teman nggak harus mencari lower high, higher low, dan seterusnya. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu. Alat bantu namanya indikator. Alat bantunya indikator apa? Indikator tren. Nah, digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan tren harga. Kalau osilator digunakan untuk mengukur kondisi jenuh beli dan jenuh jual dalam market. Udah itu doang alat bantunya, gampang. Ada dua doang, pertama tren dan osilator. Yang di sebelah sini, ya, yang ada di atas sini, ini adalah, ya, sebentar, saya ke yang lain deh. Kalau di sebelah di atas ini ya, ini saya tarik garis nih, garis merah. Nah, yang di sebelah sini ya, itu adalah bentar, saya tarik garis merah dulu. Nah, yang di atas sini ada ini, terus ada ini, ada ini. Ini namanya indikator tren. Lalu yang di bawahnya, yang ini nih, yang garis-garis merah ini adalah indikator osilator. Jadi ada dua doang. Yang berada bersamaan dengan candlestick itu adalah tren, yang di bawahnya candlestick itu namanya osilator. Gitu teman-teman. Nah, indikator tren yang pertama ada yang paling sering digunakan dan yang paling basic ya. Jadi teman-teman sebenarnya indikator tren dan indikator osilator tuh ada banyak banget. Tapi teman-teman cuma perlu paham satu aja. Kuasai satu aja udah, yaitu moving average. Moving average pun ada banyak tuh sebenarnya tipe-tipenya. Tapi kita pakai yang simple moving average saja. Apa sih moving average? Moving average adalah indikator tren yang paling umum digunakan. Ini menghitung rata-rata harga dalam periode waktu tertentu dan mengubahnya, ya, mengubah harga rata-rata tadi menjadi garis. Jadi menjadi sebuah line chart. Jadi kan kalau candlestick ya harga harga saham ya. Nah, kalau moving average adalah harga rata-ratanya yang diubah ke dalam bentuk chart, line chart, bukan ke bentuk candlestick. Jadi garis-garis ini adalah garis moving average. Terdapat beberapa jenis moving average. Pertama ada simple moving average atau MA aja. Terus ada exponential moving average dan ada weighted moving average. Jadi ada banyak moving average. Moving average membantu untuk mengidentifikasi arah tren dan juga dapat membantu sebagai titik support dan titik resisten. Jadi indikator ini udah membantu kita mencari tahu sebenarnya trennya lagi ke arah mana dan juga memberitahu kita tentang daerah mana supportnya dan di daerah mana resistennya. Jadi cukup membantu nih indikator ini karena dia memberikan kita dua alat bantu gitu.